Berarti apa? Uangnya ada. Tinggal alokasi, tinggal jeli, tinggal rajin, tinggal awasi supaya tidak terjadi penipuan, kebohongan, fraud. Sudah terlalu pinter upaya-upaya bohong dan menipu. Saya sedih kadang-kadang. Saya monitor Menteri Pertanian keliling. Uang yang kita sudah alokasikan, kita sudah gelontorkan untuk benih-benih yang bagus. Mungkin si petugas mengira tidak akan diperiksa, dia cari benih yang tidak bagus. Ini dosa kemanusiaan. Kalau benih tidak bagus, hasil tanaman tidak bagus, bagaimana kita mau sejahtera? Jadi memang kondisi seperti itu, kalau kita mau menegakkan kebenaran, kadang-kadang kita harus keras dalam menegakkan disiplin. Saudara-saudara, saya kira cukup. Terus menerus saya koordinasi sama menteri-menteri, ya, dan sedikit demi sedikit kita akan perbaiki. Contoh yang sudah kita putuskan, bahwa suku bunga dalam program permodalan nasional madani, ya, PNM Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, itu yang apa itu, kredit super mikro, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta rupiah. Mereka dikenakan bunga 24%. Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10%, 9%. Iya, Pak Ruslan. Hah? Berapa? 9%? Hah? 9? Bayangkan, orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Saya kumpul Menteri Keuangan, kumpul Menteri-Menteri Ekonomi, kumpul dengan Danantara, ya. Saya instruksikan, ini keputusan politik saya sudah ambil, bahwa bunga untuk permodalan nasional madani untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Dan antara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa enggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Terus menerus kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya. Sekali lagi terima kasih Satgas PKH terus berjuang
Terus laksanakan tugas muliamu demi kemakmuran rakyat. Ya. Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun? Regulasi, sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini. Ya saudara-saudara, Menseknek, saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar, bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan. Ya. Jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan. Tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh. Di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali. Saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, ya kan? Saya monitor ya masalah import, kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit. Hanya soal izin-izin. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat berjuang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.